Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Tidak terasa kita sudah 8 hari warawiri di bulan Mei. Saya nggak tahu sudah ada rencana terbarukah untuk perjalanan bisnis Anda? Sudahkah ada perjalanan yang menghasilkan sesuatu, entah itu profit atau juga mungkin sesuatu yang bisa kembali menyegarkan tim Anda? Wah, kita berharap adalah ya, karena di di triwulan pertama mungkin ada hasil yang menggembirakan, tapi kalaupun nggak menggembirakan, minimal semua tim tetap gembira. Nah, seperti kami pagi hari ini, saya sudah bersama-sama dengan Pak Eloy yang selalu memberikan energi gembira. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia. Wih, bukan ngeri loh. Dunia ya. Yang pasti Pak Eloy adalah the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, corporate culture consultant. Dari Captain Consulting and Sales Institute. Saya bantu. Saya bantu. Iya, kok contekannya nggak ada ya? Saya bantu. Baik, dan kemudian karena pagi hari ini kita ingin membahas satu tema, yaitu servant leadership, learning to serve, serving to lead, leading to transform. Nah, untuk membahas ini tentu akan seru banget kalau kita membahasnya bersama dengan yang menggeluti ini luar biasa ya. Sudah hadir bersama-sama dengan kita ada Dr. Sen Senjaya, Associate Professor at the Monash Business School, Melbourne, Australia. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Sen. Ini dari Australia jauh-jauh ke sini. Iya. Serius tinggal di Melbourne. Wow, oke. Persis Mbak Ola. Wow, dahsyat ya. Pak Eloy nggak main-main, ngundangnya tuh udah yang kali berdunia loh. Sebetulnya sudah lama sekali pingin ngundang Mbak Ola. Dan kita akan bahas Smart Listeners dan sahabat Sonora hari ini satu topik yang sangat dekat di hati saya. Dan harusnya dekat di hati semua kita, servant leadership. Dan Pak Senjaya menggeluti bidang ini selama puluhan tahun dan saya bersyukur karena dulu beliau jadi mentor saya waktu saya masih kuliah di Melbourne. Dari obrolan-obrolan itulah yang justru membuat saya jatuh cinta dengan leadership sampai hari ini. Jadi beliau menuliskan buku mengenai ini dan itu yang kita mau tajamkan. Mungkin ada waktu beliau lagi di Indonesia, ada undangan berbicara di beberapa tempat. Jadi senang sekali, terima kasih Pak Senjaya bisa bersama dengan kami. Thank you. Kita undang dulu Smart Listener dan juga sahabat Sonora untuk mengomentari atau juga merespon perbincangan kita ya. Di 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa masuk melalui Instagram kami di @radiosmartfm 959 atau melalui fanpage kami ya, Radio Smart FM. Baik, kita langsung saja membahas mengenai servant leadership ini begitu. Ini kan sering kali didengung-dengungkan oleh Pak Eloy nih, Pak Senjaya, Pak Sen ya. Saya manggilnya enaknya apa ya Pak Sen? Pak Sen aja. Pak Sen boleh. Pak Sen ya. Ini ngomongin soal yang namanya leader gitu kan. Nah, mungkin sebelum kita membahas mengenai servant leadership gitu, boleh nggak dari sudut pandang Pak Eloy dan juga Pak Sen disegarkan kembali dulu begitu. Yang maksud dengan leader itu apa sih? Gitu. Apakah dia yang ada di posisi tertinggi gitu ya? Atau gimana? Diakah yang memberikan visi itu disebut leader atau gimana? Supaya kita punya satu pemahaman yang ya diingetin lagi deh gitu. Pak Eloy dulu atau Pak Sen? Pak Eloy dulu. Saya kira kita langsung ke Pak Senjaya, tapi nanti langsung ke servant leadershipnya saya kira. Jadi silakan Pak Senjaya, apa yang bisa disampaikan, apa itu leader dan khususnya apa itu servant leadership dan kenapa ini penting, dan juga Pak Senjaya selama bertahun-tahun menggeluti mengenai servant leadership ini. Ya, saya kira secara paling esensial seorang pemimpin itu adalah seorang yang mempengaruhi. Jadi pada waktu ada perubahan yang dilakukan oleh seseorang karena pengaruh kepemimpinan, itu berarti orang tersebut sudah melakukan leadership-nya.
Jadi satu definisi yang paling pendek tentang leadership itu adalah influence. Oke, mempengaruhi ya. Kalau begitu apa kaitannya mempengaruhi dengan servant leadership ini gitu? Silakan. Ya, cara mempengaruhinya itu bukan dengan memaksa, tapi dengan memperhatikan, mengutamakan, mendahulukan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Dengan cara bukan memaksa ya, tapi bukankah di satu sisi ya ada juga sih bagian-bagian yang memang harus dipush ya Pak ya, harus dipaksa. Itu gimana? Iya, tapi orientasinya selalu bukan untuk. Jadi yang membuat servant leadership ini unik, orientasinya bukan kepentingan organisasi, bukan sebuah kepentingan yang dimiliki oleh pemimpin, tetapi orientasinya itu adalah kemajuan, pertumbuhan dari staff, dari orang-orang yang bekerja di bawah pemimpin tersebut. Jadi selalu other oriented gitu. Oke. Jadi jadi tujuannya kan biasanya leader pemimpin itu ya pokoknya profit dah ya, bagaimana kinerja perusahaan meningkat. Tapi tadi disampaikan servant leadership itu betul itu dikejar, tetapi juga bagaimana empower orang-orang di sekitar itu ya, Pak Sanjaya. Jadi fokusnya bukan profit, karena profit itu pasti mengikuti. Ya. Tapi yang diutamakan adalah people, sehingga profit itu akan follow hampir secara natural begitu. Kalau kita lihat beberapa perusahaan, Pak Sanjaya, di dalam research yang dilakukan gitu ya, apakah ada satu perusahaan di dunia yang menjalankan servant leadership ini dan secara profit memang nggak kalah kok dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Ya, salah satunya itu misalnya yang sering kali dikutip adalah Southwest Airlines, perusahaan penerbangan di Amerika yang sampai sekarang tidak pernah dalam setahun pun itu merugi. Bahkan ketika terjadi peristiwa September 11 di Amerika, di mana banyak airline itu hampir bangkrut, mereka itu tidak rugi gitu. Dan waktu ditanya apa kuncinya, karena mereka sangat mementingkan karyawan mereka. Jadi bukan customer malah, tapi karyawan. Karena pada waktu karyawan itu merasa di-empower, diperhatikan, secara natural mereka akan memperhatikan klien dan customer mereka. Oke, itu kan secara ideal dan teori yang artinya itu kita mudah menyampaikannya gitu ya, mengenai bahwa servant leadership itu fokusnya adalah bukan profit tapi kemudian people. Nah, prinsip-prinsip apa saja supaya kemudian itu bisa menjadi terwujud ya, Pak Sen? Sebelum sampai ke situ mungkin Pak Sen bisa share dulu kenapa dan sejak kapan begitu Pak Sen bisa sangat tertarik sekali dengan dunia kepemimpinan ini. Ya, sebetulnya saya punya pengalaman-pengalaman yang agak kurang positif dengan para pemimpin yang saya pernah bekerja di bawahnya gitu. Jadi orang-orang ini bukan pemimpin-pemimpin yang terbaik begitulah ya. Tapi justru melalui pengalaman-pengalaman negatif ini saya didorong untuk berpikir pasti ada cara memimpin yang lebih baik begitu, yang tidak melibatkan otoriter gitu, yang tidak melibatkan paksaan. Itu mendorong saya untuk studi dan melakukan penelitian secara sistematis. Kemudian saya mengambil S3 di bidang itu. Nah, apa yang membedakan secara signifikan ya? Bukankah kalau tadi seperti di awal banyak juga pemimpin-pemimpin yang dengan otoritasnya, bukankah memang ada juga bagian-bagian pemimpin yang memang dia harus otoriter untuk mempush orang yang di bawahnya untuk melakukan begitu, Pak Sen? Ya, saya kira cara otoriter itu dibutuhkan, tetapi goal akhirnya selalu bukan untuk kepentingan diri sendiri gitu. Jadi goal orientationnya itu selalu untuk orang lain. Nah, ini yang seringkali tidak ditangkap gitu oleh orang-orang yang dipimpin. Nah, servant leadership itu jelas sekali seorang yang menaruh kepentingan pribadinya itu di bawah kepentingan orang lain. Bagaimana sih indikatornya kita bisa tahu bahwa seseorang sudah melakukan servant leadership tadi? Karena tadi Pak Sen mengatakan goal akhirnya bukan untuk diri sendiri, itu kayaknya agak abstrak ya. Dan mana kita bisa tahu dan menguji untuk diri sendirinya itu mengujinya bagaimana gitu loh, Pak Sen. Ditahan dulu penjelasannya Pak Eloy juga ya. Kita jeda sesaat. Kami mengundang Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Menurut Anda sendiri servant leadership itu konsepnya kalau menurut pemikiran Anda itu seperti apa? Dan kalau sekarang ini Anda sedang memimpin satu tim, satu lembaga, satu organisasi atau satu perusahaan, prinsip kepemimpinan apa yang sekarang ini sudah Anda terapkan? Berhasilkah? Atau apa yang menarik dari kepemimpinan yang Anda jalankan saat ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama dengan kami, ada satu buah lagu kami hadirkan untuk Anda. Kembali
Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita masih bersama-sama dengan Pak Eloy Zaluku dan pastinya juga bersama dengan Dr. Sen Sanjaya atau Pak Sen deh ya. Beliau adalah Associate Professor at the Monash Business School di Melbourne, Australia. Nah, bersyukur banget gitu dari segala kesibukannya dan jarak yang begitu jauh, beliau menyempatkan diri. Kita sih berharap komunitas masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia, di Melbourne atau pokoknya di benua Australia yang pada saat ini Anda menyimak siaran kami ini, bersyukur orang inspiratif dari tempat Anda bisa kita hadirkan di studio. Betul, ya. Kita sambung lagi Pak Eloy dan juga Pak Sen. Mungkin sebelum ke Pak Eloy boleh ke Pak Sen lagi ya. Silakan. Pak Sen, tadi seperti yang Pak Sen katakan, penting sebenarnya menjadi seorang servant leadership ya, mengadopsi kepemimpinan dengan mengadopsi servant begitu. Mungkin boleh nggak diperjelas dulu barangkali apa sih yang dimaksud dengan servant leadership ini? Oke, tadi Pak Sen sudah mengatakan fokusnya atau goalnya bukan profit tapi adalah people begitu. Apa nih people yang dimaksudkan begitu? Orangnya dikumpulin banyak-banyak begitu atau apanya begitu? Silahkan. Ya, jadi sebetulnya pada istilah servant leader itu tekanannya di servant bukan di leader gitu. Jadi dia adalah seorang yang memang tanpa posisi atau sebelum memiliki posisi pemimpin pun dia sudah memperhatikan kepentingan orang lain. Itu sebabnya dia memperoleh kepercayaan dari orang untuk kemudian memimpin mereka, mengarahkan mereka, mempengaruhi mereka dan seterusnya. Jadi tekanannya bukan kepada leadernya begitu. Karena kalau seorang itu sudah punya hati yang mau melayani orang lain, orang-orang seperti inilah yang mestinya kita percayai untuk memimpin kita. Mendahulukan kepentingan orang lain ya. Tapi Pak, kan dalam organisasi atau office dan sebagainya suka, kalau kita nanti memperhatikan kita dibilang cari muka, ya kan? Pasti ada maksud terselubung dan sebagainya. Nah, bagaimana menguji dan memurnikan servant leadership ini gitu supaya kemudian tidak disalahartikan begitu, Pak? Ya, jadi mereka itu sebetulnya sebelum mereka diberikan posisi itu, mereka sudah melakukannya. Itu yang kita harus amati gitu. Dan ini kita bisa lakukan tentunya lewat orang-orang yang sudah lama bekerja dengan si calon pemimpin ini. Pak Eloy mungkin boleh menambahkan, tapi saya masih penasaran ya Pak. Pak Sen, saya masih belum puas dengan jawaban Pak Sen ini. Lanjut. Nah, servant itu kan diasumsikan oleh orang itu adalah pelayan ya. Bagaimana mungkin gitu loh seorang pemimpin tuh pelayan begitu? Itu kayaknya kok terlalu itu terlalu menjatuhkan diri gitu, terlalu bawah banget gitu. Bagaimana menggabungkan itu? Betul. Itu saya kira penting untuk ditangkap dengan jelas gitu ya. Jadi kita mengatakan bahwa betul, saya adalah orang yang melayani engkau, melayani Anda, tapi Anda bukan bos saya. Nah, itu saya kira harus disampaikan dengan sehat. Artinya begini, seorang pemimpin pelayan, servant leader, itu melayani orang lain, melayani orang-orang yang dipimpinnya, tetapi dia tetap punya akuntabilitas kepada misalnya board of directors, kepada pemegang saham gitu kan. Jadi tidak berarti seorang servant leader gitu bisa diperlakukan semena-mena oleh bawahannya atau diinjak-injak dan seterusnya gitu. Sehingga mereka itu di satu sisi harus accountable kepada board of directors, tapi di sisi lain mereka itu menolong orang-orang yang dipimpin oleh servant leader ini menjadi apa yang saya sebut sebagai what they are capable of becoming. Jadi bisa mencapai potensi maksimal setiap individu. Di tengah persaingan yang begitu menggila, kalau saya pakai istilahnya Pak Eloy. Aduh, sempat-sempatnya ya mikirin yang kayak gitu. Profit loh Pak, nungguin Pak. Nah, ini gimana kemudian apakah dengan kemudian kita mempraktekkan servant leadership ini Pak Eloy gitu ya, kita memang benar-benar bisa mengejar profit di mananya begitu, kemudian praktek servant leadership ini bisa justru mendorong profit tadi. Nanti Pak Sanjaya yang akan jawab ya, tapi ada di buku yang Pak Sanjaya tuliskan itu servant leadership, ada volunteer di sana. Jadi apa betul gitu Pak Sanjaya, bahwa yang namanya servant leadership kan penekanannya di servant deh, tetapi dia melakukannya secara sukarela loh, volunteer dia melakukannya, bukan karena terpaksa. Betul ya, jadi untuk menghubungkan kedua kata ini. Iya, jadi kan ada seorang penulis yang saya kutip dalam buku saya, Max Dupree. Dia seorang pendiri dan CEO perusahaan
furniture Herman Miller di Amerika, dia mengatakan bahwa perusahaan yang terbaik itu punya staff yang bekerja seperti seorang volunteers gitu. Karena apa? Karena mereka itu seakan-akan bekerja mati-matian tanpa harus dibayar. Artinya mereka tuh sangat enjoy kerja di perusahaan itu karena mereka merasa bahwa misi perusahaan itu adalah misi mereka pribadi. Dan untuk menjawab pertanyaan Mbak Ola yang tentang profit itu, sekarang setelah hampir 10 tahun, 12 tahun penelitian di bidang servant leadership, data yang terakhir menunjukkan bahwa dibanding dengan pendekatan kepemimpinan yang lain, servant leadership ini dapat memprediksi semua kinerja staf dan perusahaan jauh lebih baik daripada teori yang lain. Sampai kesimpulan kami para peneliti servant leadership itu adalah sekarang percuma deh studi dan train orang untuk menjadi pemimpin yang jenis macam-macam itu. Karena yang penting sekarang bagaimana menjadi servant leader, karena itu meningkatkan firm performance, meningkatkan tim performance sampai hampir 30%. Kemudian apa sebenarnya yang dilakukan Pak ketika seseorang mempraktekkan servant leadership ini? Apa dia lebih banyak mendengarkan karyawan dalam prakteknya dia memimpin, apa begitu ya? Mungkin boleh nggak itu dibumikan supaya kami lebih paham lagi bagaimana mempraktekkan servant leadership ini? Ya, salah satunya misalnya dia akan menjadi orang yang rela bahkan memberikan izin secara verbal, secara konsisten kepada anak buahnya untuk dikritik begitu. Dan seringkali di dalam budaya yang paternalistik di Indonesia secara khusus, kita ini sangat sungkan untuk memberikan masukan yang rada-rada minor, yang rada negatif pada pemimpin kita. Tapi seorang servant leader akan mengatakan bahwa saya ini bukan orang yang imun, kebal dari kesalahan. Gitu. Saya kadang-kadang kehilangan temper begitu. Itu sebabnya kalau saya sudah mulai ke kiri dan ke kanan, tolong ingatkan saya gitu. Jadi orangnya itu mau dikritik, bisa menerima kesalahan, bisa mengakui bahwa dia lemah dalam satu atau dua hal tertentu begitu. Sehingga yang namanya team player itu dihidupkan. Wow, itu butuh mental yang sangat besar sekali untuk bisa memiliki kondisi yang seperti itu begitu. Ya, apa mungkin ini ada hubungannya dengan ada satu buku ditulis oleh Jim Collins, Pak Asen, yang Good to Great itu. Di level 5 leadership yang beliau sampaikan itu ada salah satu namanya humility with professional will. Jadi ada humility-nya, tetapi bukan berarti orang yang juga boleh di-drive kemana saja. Seperti itu ya, kira-kira tadi bisa memberikan izin kepada anak buah itu kan ada membutuhkan kerendahan hati kan untuk melakukan itu. Betul. Dan itu dimulai karena jati diri seorang servant leader itu tidak tergantung dari opini atau penerimaan anak buahnya begitu. Dan juga research kan juga membuktikan bahwa keputusan bisnis yang terbaik itu dibuat pada waktu ada orang-orang yang nggak setuju. Artinya semakin nggak setuju, kemudian kita berdiskusi, berdebat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, tapi seringkali dalam budaya kita anak buah itu sangat sungkan untuk tidak setuju dengan pemimpinnya gitu. Itu sebabnya dibutuhkan servant leaders yang punya jati diri yang sudah secure. Dia tidak butuh penerimaan yes man yes women di sekitarnya, sehingga keputusan bisnis mereka justru lebih baik. Jadi artinya ketika orang mengatakan tidak setuju itu tidak dianggap sebagai serangan begitu. Betul. Malah seorang servant leader mengundang anak buahnya. Saya semakin nyambung Mbak Ola. Oleh karena kalau kita lihat ya di beberapa pengalaman dengan klien, ketika pemimpin yang belum mengadopsi servant leadership ini meeting, let's say begitu, dan anak buah iya di dalam ruang meeting, tetapi ternyata ketika keluar dari ruang meeting dieksekusi tidak apa yang dimitingkan, seringkali tidak. Nanti kalau ditanya kenapa, ya sebenarnya saya nggak setuju dengan bapak tadi itu. Loh, kenapa kamu nggak ngomong? Ya karena dia takut ada konflik. Kenapa? Karena memang sudah menjadi asumsi dasar mereka bahwa si bapak atau si ibu nanti kalau kita tanyakan lebih lanjut malah dipikir kita tidak setuju dengan yang beliau sampaikan. Gitu ya pasennya. Jadi seorang servant leader itu sengaja membuat budaya di mana setiap orang itu bebas berpendapat dan dia tidak akan marah pada waktu dia itu dikritik
diberikan pendapat yang berbeda dengan pendapatnya dan seterusnya. Itu butuh tips latihannya gimana sih? Nanti di sesi berikutnya ya. Terus makan apa? Sering-sering minum teh manis gitu yang dingin gitu kan atau supaya gimana? Supaya open pada kritik yang ada di betul. Ya. Oke, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, terima kasih buat Anda yang sudah bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp. Nanti kita akan bahas. Tetap bersama dengan kami dalam perbincangan di pagi hari ini dalam Smart Motivation Servant Leadership. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Kita butuh bagaimana Pak Sen bersama-sama dengan kita pagi hari ini menerjemahkan kembali begitu. Apa sih sebenarnya servant leadership? Tadi beberapa hal yang sangat sederhana tapi susah untuk dilakukan itu adalah sudah disampaikan. Rela untuk dikritik, menerima kesalahan dan sebagainya dan sebagainya. Tentu untuk bisa sampai ke sini kan nggak mudah ya Pak. Nah, apa yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang pemimpin begitu untuk bisa kemudian bisa memiliki kebesaran hati yang luar biasa. Tadi Bapak memang sedikit sudah menjelaskan, yakin jati dirinya ini nggak akan bergeser sekalipun karena omongan orang begitu. Ya. Silakan Pak. Ya, saya kira ini berkaitan dengan pengembangan kepemimpinan yang melayani gitu. Jadi seringkali di dalam leadership development, kalau kita bicara mengenai training, pengembangan kepemimpinan itu, yang dibahas adalah skill gitu. Kemampuan untuk memanage konflik, memecahkan masalah dan seterusnya. Itu tentu penting. Tapi yang kita sering lupa adalah kita selalu membahas masalah present skills, present competency gitu ya. Tapi kita harus juga membahas masa lalu. Karena bagaimanapun kita ini tanpa kita sadari adalah produk masa lalu gitu. Nah, kalau kita tidak refleksi terhadap masa lalu, kita akan jadi korban terus. Maksud saya begini, banyak orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya kira itu kurang pas ya. Karena yang terbaik itu sebetulnya bukan pengalaman yang menjadi guru terbaik, tetapi refleksi terhadap pengalaman gitu. Jadi maksud saya kalau dia bertumbuh besar di dalam keluarga di mana dia tidak mempunyai rasa aman, maka merasa insecure ya. Jadi dia akan mencari security itu dari anak buahnya. Gitu. Sehingga pada waktu ada orang yang tidak setuju dengan dia merasa, loh tunggu dulu, siapa dulu bosnya nih? Siapa bosnya? Kamu anak buah gitu. Tapi kalau dia tumbuh di dalam satu keluarga di mana dia merasa secure gitu ya, dia nggak perlu itu semua gitu. Karena dia sudah mendapatkan cukup kasih, perhatian, pujian dari orang tuanya dan seterusnya, sehingga dia tidak membutuhkan itu dari anak buahnya gitu. Tapi mereka, ini menurut penelitian ya, saya pakai kacamata peneliti ini kan, seorang pemimpin yang dibesarkan di dalam keluarga yang tidak pernah memberikan perhatian, itu akan bertumbuh besar mencari perhatian, pujian, pengakuan dari publik. Nah, pada waktu orang seperti ini akhirnya menempati posisi yang tertinggi, dia akan menjadi kejam terhadap orang-orang yang tidak mau memberikan pujian, penerimaan itu, karena dia punya otoritas untuk melakukan hal-hal yang kejam itu. Secara contoh yang mungkin kita bisa ketahui, kenal itu ada nggak sih yang kayak gitu modelnya Pak, kepemimpinan yang sudah sangat famous ya, terkenal. Tapi dari itu kita bisa belajar begitu. Jadi ini contohnya bisa dari pemimpin politis gitu ya, yang dalam sejarah apa yang disebut tiran-tiran kelas dunia itu. Kita bicara soal Pol Pot, Hitler itu ya. Nah, waktu dilakukan penelitian biografi mereka dari beberapa penulis, dari semua tiran-tiran ini memang beda. Mereka hidup di zaman yang berbeda, mereka tinggal di daerah yang berbeda, tapi ada satu kesamaan. Nah, ini yang saya tertarik ya. Kesamaannya adalah mereka dibesarkan oleh seorang ayah yang sama sekali absen dalam hidup mereka. Bahkan banyak dari mereka tuh punya ayah yang sangat abusive, memberikan verbal abuse dan physical abuse, sehingga mereka itu tidak punya cukup kasih, perhatian dan seterusnya. Sehingga waktu mereka besar selalu mereka mencari itu. Nah, waktu ini diterapkan di pemimpin bisnis, karena kita ini dalam konteks bisnis, mereka menemukan misalnya CEO dari Enron, perusahaan yang pernah nomor 7 terbesar di Amerika, yang bangkrut dalam semalam itu ya, karena ulah dari CEO-nya dan CFO-nya. Nah, dua orang ini ketika ditelusuri ke belakang ternyata juga punya masa lalu yang sama, Mbak Ola. Jadi
mereka itu tidak mengalami masa kanak-kanak yang bahagia, tidak ada kasih penerimaan pujian dari orang tuanya. Sehingga pada waktu mereka melihat ada anak buah atau bahkan peraturan pemerintah yang berusaha untuk mengekang mereka, kalimat mereka begini, pada waktu ada pegawai saya melawan saya, itu mengingatkan saya pada ayah saya. Dan saya membenci mereka. Itu sebabnya saya harus memberhentikan mereka. Nah, jadi itu kan berarti training leadership yang tidak menyentuh masa lalu gitu. Sehingga masa lalu itu terus menjadi lensa yang kita pakai untuk menginterpretasi realita yang kita miliki. Oke, Pak Sen, kita ke SMS dulu dan WhatsApp yang sudah masuk ya untuk kita jawab pagi hari ini. Ada Lisa di Bandung. Selamat pagi Mbak Lisa. Pertanyaannya adalah, saya juga punya bos yang demikian. Setiap kali misalkan kita memberikan masukan, maka respon dari bos ini tidak langsung marah, tetapi mendiamkan. Dan biasanya kalau dia nggak suka langsung dimutasi dan dipindahkan ke bagian lain begitu. Sehingga kemudian banyak yang kalau kita meeting, ya sudah, kita semuanya nggak ada yang berani bicara. Nah, apa yang harus dilakukan Pak kalau dalam kondisi yang kayak gini gitu loh? Apakah kita tetap bertahan di tempat yang seperti itu atau kita perlu menyampaikan sesuatu kepada bos kita itu? Silakan. Saya kira tergantung ini ya, berapa kita itu punya kepedulian terhadap bos ini gitu. Artinya begini, kalau kita betul-betul peduli, jadi tipe anak buah itu ada beberapa gitu ya, yang saya sebut sebagai uncritical lovers, unloving critics, dan critical lovers gitu. Jadi maksud saya begini, sangat kasihan banget gitu ya kalau ada pemimpin yang dikelilingi oleh yang disebut uncritical lovers gitu. Jadi yes men and women. Yang kedua, kalau dia dikelilingi oleh unloving critics yang tukang kritik terus gitu ya, maka pemimpin itu mestinya mencetak anak buah yang menjadi critical lovers gitu. Orang-orang yang mengasihi pemimpinnya sampai mereka itu berani memberikan masukan, teguran kepada pemimpinnya demi kebaikan pemimpin itu sendiri. Dia sendiri juga kesyara-sera begitu ya. Iya. Karena betul. Jadi kalau dia itu sangat peduli, maka dia harus minta kesempatan ketemu, Pak, Bu, boleh nggak saya bicara pribadi? Ini adalah pendapat kami, bukan hanya saya, tapi teman-teman juga observasi hal yang sama. Ketika dalam rapat kemarin, kalau Bapak itu tidak suka, apakah meledak-ledak itu dapat menyelesaikan masalah? Saya kira kok enggak begitu. Jadi ada nggak cara lain yang mungkin Bapak bisa tunjukkan supaya kami ini sebagai tim lebih merasa nyaman bekerja di sini gitu. Nah, kalau itu bisa diterima, ya kita bersyukur. Baik. Tapi kalau itu nggak bisa diterima, mungkin cara yang lain adalah meminta tolong orang yang sama senior dengan dia untuk ngomong kepada bapak ini atau ibu ini. Oke. Baik, kita sambung ke Pak Richard yang ada di Yogyakarta. Pak Richard bertanya, Pak, rasanya saya sudah coba melakukan prinsip yang tadi Bapak sampaikan ya. Saya selalu perhatian kepada setiap anak buah saya sampai hal-hal yang berkaitan dengan keluarga mereka, saya berusaha untuk bantu sebisa saya. Tapi nyatanya saya kehilangan 2 pegawai saya yang saya pikir setelah saya memberikan perhatian mereka akan jauh lebih loyal. Nyatanya mereka memilih untuk pindah ke tempat yang lain yang memiliki tawaran salary yang jauh lebih besar. Nah, apa yang salah dengan saya, Pak? Dan apa yang harus diperbaiki? Silakan, Pak. Ya, saya kira itu pertanyaan yang sangat penting gitu ya. Jadi judulnya kan retention gitu ya. Bagaimana menolong supaya staf yang baik ini tidak pergi ke tempat lain gitu. Dan itu kompleks tuh jawabannya. Jadi bukan hanya masalah pemimpinnya, tapi seluruh budaya organisasinya gitu ya. Apakah dia memiliki kolega-kolega yang bisa mendorong dia maju begitu kan? Dan apakah dia itu punya tantangan? Kadang-kadang orang itu bosen kerja di satu tempat, nggak ada tantangan lagi, mereka pindah gitu. Jadi bukan hanya faktor pemimpin, tapi juga faktor budaya dan kolega dan seterusnya. Nah, tapi dari sisi pemimpin, saya kira selama anak buah ini merasa bahwa ada sesuatu yang dimiliki oleh pemimpin ini yang bisa relate dengan dia, misalnya visinya, misalnya semangatnya begitu ya, yang sangat selalu inspiratif. Nah, seperti Pak Elo ini kan selalu menginspirasi orang begitu ya. Thank you. Sehingga orang itu sangat mau dan senang berlama-lama bekerja dengan dia. Oke. Pak Sen, ini menarik ya kalau kita bicara mengenai soal servant leadership. Kenyataannya ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda-beda, sangat plural banget gitu ya, heterogen sekali begitu. Ada yang memang motivasinya bekerja karena visi, tapi ada juga yang bekerja karena memang duit gitu kan. Dan kebanyakan adalah karena duit.
Nah, bagaimana kemudian kita bisa menselaraskan yang tadi servant leadership ini sudah kita lakukan, tapi kemudian kan juga nggak bisa dibohongi gitu loh. Orang bekerja untuk mencari profit. Nah, kalau misalkan ada tawaran tempat lain yang lebih tinggi, bagaimana servant leadership itu bisa mempertahankan, Pak Sen? Nanti kita jawab di sesi berikutnya ya. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, Pak Eloy habis ini harus memberikan komentar ya. Siap. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, tetap bersama dengan kami di sesi yang terakhir ya. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kami sedang membahas tema servant leadership, learning to serve, serving to lead, leading to transform. Dan kita bersama-sama dengan Dr. Sen Senjaya. Beliau adalah Associate Professor at Monash Business School dari Melbourne, Australia. Tadi ada banyak hal dari sesi pertama 2-3 yang dibahas. Nah, mungkin kita butuh sudut pandang dari Pak Eloy dulu sebelum membacakan SMS dan WhatsApp dari Smart Listener sahabat Sonora ya, mengenai servant leadership ini kelihatannya kok kayaknya ya memang harus melayani begitu. Apa ya, saya harus ngambilin minum gitu kan, jajanin, traktirin tim saya begitu supaya kemudian mereka betah. Silakan Pak Eloy mungkin ingin menambahkan. Thank you Mbak Ola, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Saya kira pemahaman yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Senjaya sudah cukup jelas lah ya. Jadi ini lebih kepada sikap hati sebetulnya, bahwa saya hadir di sini ya untuk melayani orang lain. Dan saya kira ya kita bisa melihat kok sejak masih remaja, sejak orang itu masih di level staff, apakah dia suka untuk menolong teman-temannya, memperhatikan orang lain, atau dia sangat fokus pada dirinya sendiri gitu. Jadi saya pikir itu yang tadi sudah disampaikan. Justru tadi pertanyaan Mbak Ola itu juga bagus sekali saya kira. Kalau bisa dibahas, selain nanti saya ada pertanyaan lain mengenai perusahaan-perusahaan Pak Senjaya yang saya sih beberapa kami bantu selama ini, memberikan training-training leadership kepada karyawan-karyawatinya, tapi memang ternyata tidak melihat ada kemajuan secara signifikan di dalam pertumbuhan kepemimpinan karyawan-karyawan ini gitu. Tapi tadi kembali ke pertanyaan Mbak Ola juga boleh, itu tadi ada yang karena kenaikan gaji di tempat lain akhirnya memilih untuk pergi, walaupun sebetulnya pemimpin sudah menggunakan servant leadership tadi. Saya coba menjawabnya dari kacamata seorang peneliti lagi ya. Jadi ada yang namanya teori hygiene and motivation. Nah, salah satu yang membedakan antara kedua hal itu adalah kalau hygiene itu adalah hal-hal yang harus ada untuk memotivasi seorang staff gitu. Jadi itu minimal gitu ya, harus ada. Sedangkan motivation theories itu artinya itu hal-hal yang akan membuat dia itu perform di atas rata-rata gitu. Nah, uang itu masuk yang sebelah kiri. Jadi kecukupan, standar uang, gaji pokok dan bonus dan seterusnya itu memang hygiene factors disebutnya. Tapi untuk membuat orang itu merasa tertantang, tertarik untuk memberikan bukan 100% tapi berapa? 1000%, 10 kali. Nah itu tidak ada kaitannya dengan uang menurut penelitian. Tapi mereka itu tertarik dengan visi besar dari perusahaan atau dari si pemimpin ini gitu. Nah, mereka melihat itu sebagai bagian dari diri mereka sendiri gitu. Berarti pemimpin itu penting sekali terus-menerus mengkomunikasikan mengenai visi dan misi dari kenapa perusahaan itu ada begitu ya. Baik, Pak Eloy mungkin ingin itu menambah. Berbicara dengan engagement tadi ya, sebulan yang lalu kan kita pernah kedatangan tamu Pak Satya, CEO dari Mercer Indonesia, itu kan juga pernah ngomong memang you pay peanuts, you get monkey, itu betul. Jadi jadi artinya begini, kalau bayarnya di bawah standar, ya jangan berharap lah orang engage lah. Tapi membayar mahal juga sebetulnya tidak jaminan orang itu akan bertahan, karena ada salah satunya leadership dan budaya di dalamnya. Jadi tadi hygiene itu berarti kan ada hal-hal yang harus dipenuhi dulu, iya toh.
Nah, kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara mengenai leadershipnya berpengaruh. Tapi kalau yang gajinya aja 50% lebih rendah daripada pasar, ya mau pakai ilmu apa juga ya orang akan pergi gitu ya Pak Sanjaya. Malah sebenarnya itu bukan servant leadership. Iya, karena seorang servant leader akan memperhatikan ini kebutuhan dari staffnya. Balik lagi tadi prinsip utamanya ya, servant leadership itu adalah bagaimana kemudian yang dipimpin ini bisa lebih diperhatikan, mendapatkan kehidupan yang baik. Mendapatkan kehidupan yang baik. Oke. Kalau perlu gajinya lebih tinggi dari pasar. Oh wow. Malah sebuah perusahaan yang dipimpin oleh servant leader itu mengatakan bahwa gaji dia itu ditentukan oleh tim eksekutifnya begitu. Jadi dia mengatakan bahwa ini role saya sebagai CEO hanyalah setahun, kemudian harus diganti. Jadi CEO-nya giliran begitu. Oh ya. Dan gajinya ditentukan apakah performance-nya tahun kemarin itu membuat dia layak untuk mendapatkan gaji tertentu. Itu diputuskan bersama begitu. Wow, mau. Itu di mana, Pak? Keren bener. Wah, itu udah advance. Nggak, maksudnya supaya kita belajar gitu. Persis. Itu perusahaannya di Brasil, namanya Semco, dipimpin Ricardo Semler. Oh, wah, jauh juga ya di Brasil. Memang. Aduh, ngurus visa lagi nih. Oke, ini mungkin adalah SMS dan WhatsApp yang terakhir ya, Pak Sen dan Pak Eloy dari Pak Heru di Banjarmasin. Selamat pagi. Nah, ini saya tertarik mengenai servant leadership ini begitu ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa seorang pemimpin yang ketika kecil kurang perhatian, maka kelak ketika dia memimpin ini juga justru akan mencari perhatian. Nah, bagaimana seandainya kalau seseorang sudah ada di dalam posisi seperti sekarang, bagaimana kemudian memperbaikinya di perusahaan supaya perusahaan ini bisa menjadi lebih fresh lagi, lebih optimal lagi dalam segala usahanya. Silakan. Saya kira dengan memahami bagaimana masa lalu mempengaruhi pendekatan kepemimpinannya hari ini, sehingga pada waktu dia memahami, dia bisa keluar dari masa lalunya dan mengubah itu. Tapi dia sekarang mengerti kenapa misalnya saya tuh sulit sekali memulai sebuah relasi baru dengan supplier atau dengan calon partner bisnis gitu ya. Karena ternyata di masa lalu tuh dia pernah dikecewakan oleh orang-orang yang tadinya dia percaya betul. Sehingga kalau itu tidak dibereskan, dia akan selalu khawatir untuk mengambil risiko. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau dia sadar bahwa itu yang mewarnai perilakunya, maka dia bisa mulai mengubah. Caranya apakah coaching, counseling, atau ada cara-cara lain dari penelitian Pak Sanjaya? Yang paling pas itu memang executive coach dalam hal ini. Coach, ya. Executive coaching itu yang paling menolong. Saya kira mentoring kalau di dalam level, jadi kalau coaching itu biasanya di level senior eksekutif gitu ya. Kalau mentoring itu di level yang lebih menengah begitu, di mentor oleh seorang yang lebih senior dari dia. Oke. Kita sudah sampai di menit yang terakhir. Butuh penajaman, konklusi dari Pak Sen maupun juga dari Pak Eloy nih berkaitan dengan servant leadership ini. Kita kepengen ini nggak cuma sekedar jadi teori, tapi masing-masing smart listener sahabat Sonora bisa mendapatkan sesuatu pagi hari ini. Silahkan. Cepat sekali ya. Karena tadi pertanyaan saya mengenai kenapa beberapa perusahaan tuh agak stagnan dalam pengembangan kepemimpinan di perusahaan. Tapi tidak apa-apa, siapa tahu di kemudian hari kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk wawancara dengan Pak Sanjaya. Saya kira kita berikan kesempatan dulu untuk Pak Sanjaya untuk merangkum apa yang sudah kita sampaikan selama 1 jam terakhir. Ya, saya kira kalau kita mau mengembangkan servant leadership, itu haruslah pengembangan kepemimpinan yang intensional, yang sistematik, dan yang holistik gitu. Jadi kita tidak hanya mengembangkan skill, tapi mengembangkan karakternya. Dan itu meliputi seperti tadi yang saya katakan, bukan hanya masa kini, masa depannya, visi dan seterusnya, tapi juga masa lalu. Jadi itu holistik. Setelah itu kita harus melihat bahwa setiap orang itu memiliki gifting yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita harus menemukan di mana strength, weakness-nya, dan bahkan memberitahu mereka bahwa seringkali strength mereka menjadi weakness sekaligus gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu menolong mereka untuk betul-betul kenal diri mereka sendiri. Nah, pada akhirnya mereka harus tahu bahwa keberadaan mereka itu adalah untuk orang lain. Pada waktu mereka menolong orang lain, di sanalah mereka itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Jadi saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa yang saya ajar satu motto lah ya, tentang servant leadership, yaitu bahwa if serving is below you, leadership is beyond you.
kalau melayani orang lain itu di bawahmu, ya, maka memimpin orang lain itu sebenarnya di atasmu. If serving is below you, then leading is beyond you. Dalam banget. Pak Eloy. Wow, yes. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, ini persis seperti subtema kita sebetulnya, dan ini subtema juga dari buku Pak Sanjaya. Learning to serve, belajar untuk melayani. Serving to lead, jadi melayani untuk memimpin, dan leading to transform. Kepemimpinan itu adalah mengenai transformasi, membuat sesuatu menjadi lebih baik. Dan itulah harapan kita untuk Smart Listeners pagi ini, dan tentu saja harapan kita untuk Indonesia menjadi lebih baik. Yuk sama-sama belajar untuk melayani, gitu ya, dan melayani di dalam kepemimpinan. Dan tentu saja ayolah mulai dari hari ini apa yang bisa ditransform, apa yang bisa diperbaiki. Entah itu meja yang kurang rapi ya dirapikan, entah itu ada report yang belum diberikan ke atasan dan dia menunggu, do it now. Transformasi, lakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu berbicara mengenai leadership. Oke. Smart Listener, keberadaan kita ini adalah untuk orang lain. Ini adalah kata kunci dari servant leadership yang kita pelajari pagi hari ini. Apakah selama ini kita justru menjadi pusat perhatian dan berharap kita menjadi pusat perhatian? Ini kayaknya harus dirubah nih kalau dari hasil perbincangan kita pagi hari ini ya. Terima kasih untuk Smart Listener sahabat Sonora. Semoga ini bisa menginspirasi Anda dalam memimpin dimanapun Anda berada. Amin. Terima kasih untuk Pak Sen. Thank you Pak Sanjaya. Sudah benar-benar mau hadir di Smart FM dia, menginspirasi kita semuanya. Sehat-sehat sampai di Australia kembali ya Pak ya. Terima kasih. Oke, kita ketemu lain waktu ya Pak. Oke. Sure. Pak Eloy, terima kasih. Sehat-sehat juga untuk Bapak ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Kita pamit. Saya Ola Nurlija. Sen Sanjaya. Saya Eloy Zaluku katakan, yes I can. Keep the smile. Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.